Enak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Jadi di video kali ini aku mau kasih tips ala aku ya, cara aku biar anak-anak itu mau makan sayur dan bisa diajak hidup sederhana gitu seadanya. Pokoknya hidup sesuai dengan kemampuan lah ya. Jadi karena ada beberapa yang nanyain gitu di kolom komentar. Jadi di video kali ini aku nggak ngasih tutorial masak ya. Jadi aku sambil berbincang-bincang aja ngasih tips untuk teman-teman semua. Yang pertama itu libatkan anak dalam memasak ya, buat ibu rumah tangga kayak aku yang selalu ada di rumah, yang selalu hampir tiap hari masak gitu ya. Itu kalau misalnya lagi masak ya anak-anak tuh aku taruh ada di sebelah aku gitu ya, aku ajak. Jadi dari zaman masih kecil tuh, zaman dia udah bisa duduk sendiri pokoknya, jadi kalau aku masak ya dia ada di situ. Jadi misalnya aku lagi nyiang-nyiangin sayurnya, jadi sambil ngenalin juga, ngasih tahu loh misalnya ini namanya bayam. Jadi nanti kalau pas misalnya udah mateng, kita bisa ngasih tahu ke anak-anak kita, adek ini loh tadi bayam yang adek potong-potongin, yang adek bantuin masak gitu. Cara ini sebetulnya itu bikin orang tua atau ibu rumah tangga jadi ribet ya, karena yang harusnya masaknya cepet karena dibantuin anak, tanda kutip ya, anak-anak bantuin tuh sebetulnya ngerecokin gitu. Tapi itu yang bikin anak-anak jadi selain dia tahu sayuran, dia juga belajar berempati juga, bisa belajar bantuin orang tuanya juga gitu ya. Jadi memang harus pelan-pelan. Terus masak bareng anak-anak itu juga bikin bonding antara orang tua dan anak-anak itu makin erat ya. Jadi buat yang bilang mbaknya sih enak, anak-anaknya mau nurut apa yang dimasak, mau dimakan gitu, itu prosesnya nggak sebentar. Jadi emang dari kecil ngajarinnya ya teman-teman, nggak tiba-tiba dikasih langsung mau gitu ya. Pertama-tama juga kadang-kadang ada terjadi penolakan, nggak mau gitu ya. Tapi kalau anak-anak bilang nggak mau, kita jangan langsung ngejudge kalau misalnya anak, oh ini anak nggak suka gitu. Enggak, karena kadang tuh di awal itu masih, selain masih dia percobaan mengenal rasa gitu ya, itu juga kadang nggak langsung mau karena emang lagi nggak mau aja gitu. Jadi kalau misalnya kita baru ngasih sekali, dua kali terus anak nggak mau, ya kita coba lagi di lain kesempatan. Kayak anakku itu sebetulnya awal-awal nggak suka loh sama ati ampela tuh, nggak ada yang mau. Tapi aku sering bukan sering, jadi di lain kesempatan aku bikin lagi, nyobanya tuh paling sedikit-sedikit, tapi akhirnya sekarang itu ati ampela jadi suka banget anak-anak itu ya. Meskipun cuma digoreng biasa tuh anak-anak jadi suka, padahal dulunya nggak mau sama sekali. Tapi aku coba pelan-pelan ngajarin makan sedikit gitu, sampai akhirnya anak-anak terbiasa dan anak-anak jadi doyan. Ini juga berlaku sama sayur ya, kayak anak aku sampai sekarang itu kalau ngeliat bentukannya buncis, adek Royan itu nggak mau makan buncis kalau lihat bentuknya gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi makan disuapin, aku umpetin di dalam nasi nggak kelihatan, atau ditutup misalnya sama wortel atau sama kol kan nggak kelihatan. Nah dia mau makan, berarti mungkin dia itu bukan nggak suka, tapi karena sudah lihat bentuk buncisnya itu, jadi dia bilang nggak mau. Padahal kalau udah masuk mulut, udah dikunyah, ditelan, ya dia mau gitu. Oke, tips selanjutnya yaitu kita jadi contoh ya. Kita tuh dilihat sama anak gitu, jangan sampai kita nyuruh anak makan sayur, kita nyuruh anak makan ini, makan itu, tapi kitanya juga nggak mau gitu loh. Kitanya nggak mau makan sayur, ya nanti bakalan dibalikin sama anak-anak gitu lah, bunda aja nggak makan masa aku makan gitu loh. Jadi kita ya kalau misalnya mau anak-anak makan sayur ya kita kasih contoh gitu ya. Nah ini juga pernah kejadian,
Jadi aku pernah nggak makan nasi, terus tapi akunya tuh nyuruh anak-anak makan nasi gitu loh, makan pakai nasi, ayo nasinya dihabisin gitu. Jadi dikembaliin sama anak-anak. Bunda juga kemarin nggak makan nasi gitu. Jadi oh ya udah, kalau misalnya apa ya, harus ngasih contoh ke anak-anak. Kalau emang misalnya anak-anak disuruh ini, ya kita harus melakukan ini. Atau misalnya kita nyuruh anak-anak melakukan itu, ya kita harus juga melakukan itu. Biar nggak dibalikin sama anak-anak. Terus yang paling penting adalah jangan pernah maksain anak untuk suka sama sayur. Jadi pelan-pelan ya, jangan sampai anak tuh merasa makan nggak enak banget sih disuruh makan-makan terus gitu, suruh makan sayur terus. Nggak. Kalau misalnya anak-anak lagi nggak kepengen saat itu, ya mungkin dia lagi bosen, lagi nggak kepengen makan. Kita yang orang tua aja kadang-kadang merasa bosan gitu ya, apalagi anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya pas saat itu nggak mau makan sayur itu, ya udah jangan dipaksa, kita coba lagi besoknya. Atau misalnya kalau yang budgetnya ada lebih, ya kita masakin masakan yang lainnya untuk dia gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya dia nggak mau makan sayur itu saat itu ya, karena budgetnya pas-pasan waktu itu ya udah, dia berarti nggak makan sayurnya, cuma makan lauknya aja gitu. Aku nggak pernah maksain anak-anak sih ya. Terus juga diperhatikan anak-anak kayak jam makannya gitu. Kalau misalnya dia lagi kenyang atau dia habis makan jajan, ya jangan dikasih atau jangan disuruh makan. Apalagi kalau dia habis jajan yang ciki-cikian gitu ya. Sedangkan masakan kita itu kayak nggak pakai micin. Terus kan ada kan orang tua yang masakannya itu nggak pakai micin, nggak pakai penyedap gitu. Jadi ya harus disesuaikan. Karena nggak mungkin banget dia habis makan ciki-cikian yang rasanya gurih, yang rasanya enak, terus tiba-tiba makan masakan kita yang rasanya nggak segurih jajan itu, ya pasti otomatis anak-anak nggak mau gitu ya. Terus jangan melarang anak-anak untuk nyoba makanan yang baru, kayak misalnya untuk sambel gitu ya. Kadang kita kan khawatir anak-anak makan sambel takut mencret, takut apa gitu. Jadi kita lihat aja, maksudnya perkembangannya gimana gitu, apakah dia bakalan mencret atau enggak. Jadi jangan di awal-awal jangan makan itu sambelnya bunda, itu pedas gitu, enggak ya. Jadi dibiarin aja, biar dia juga tahu tingkat standar pedesnya dia tuh sampai di mana. Kayak aku, jadi kalau misalnya anak-anak mau nyobain yang aku masak misalnya pedes, aku biarin dulu aja sambil diliatin dia bakalan kepedesan apa enggak. Yang pasti siap minum ya kan. Terus kita lihat juga nih, pasti tahu dong kepribadian anak-anak kita kayak gimana. Nah kalau untuk anak-anak aku tuh kayak di challenge, bukan di challenge sih, kayak dilarang, tapi ngelarangnya yang kayak bikin dia penasaran. Misalnya nih, kalau aku ke anak-anak tuh kayak, jangan, itu pedes banget gitu, padahal ngelarangnya aku itu niatnya biar dia mau nyoba gitu. Jadi nanti kalau pas misalnya dia nyoba terus nggak pedes, enggak bun ini nggak pedes, kita apresiasi dia, oh iya gitu, alhamdulillah ternyata mama kuat, wah ternyata adek kuat ya, padahal itu pedes gitu. Jadi itu juga bikin anak-anak seneng. Jadi dilihat dulu kepribadiannya anak-anak ya. Kalau misalnya anaknya yang kira-kira dilarang dia bakal nurut, ya jangan dikompor-komporin gitu, dia bakalan nggak mau nyoba gitu. Terus tips supaya anak-anak mau diajak hidup sederhana, sebenarnya nggak ada tipsnya ya, karena aku memang ya hidup apa adanya begini, ya anak-anak sudah terbiasa dengan kehidupan begini, ya makanya kelihatan kayak mau diajak sederhana gitu ya. Sebetulnya untuk hidup sederhana atau standar sederhananya orang kan beda-beda gitu. Jadi ya disesuaikan aja pelan-pelan gitu, nggak bisa tiba-tiba misalnya yang biasa kita pengeluaran untuk anak-anak misalnya 1 juta per bulan gitu, nggak bisa langsung tiba-tiba di dropin jadi 300.000 sebulan gitu. Jadi pelan-pelan gitu ya teman-teman. Aku juga masih tetap terus belajar ya. Kalau untuk anak pertama itu karena dia udah terbiasa lebih susah dulunya gitu ya, jadi dia udah kayak gampang aja gitu ngatur dia.
yang untuk anak kedua ini, karena makin kesini kan kehidupan alhamdulillah itu semakin baik gitu. Jadi kadang untuk mengajarkan ke anak yang kedua itu, untuk mengajarkan hidup sederhana itu lebih butuh usaha yang lebih gitu ya, karena zamannya anak aku yang kedua itu udah lumayan sejahtera, aman, sentosa gitu ya. Jadi kadang untuk ngajarin dia nabung itu juga agak susah, dia lebih seneng jajan daripada nabung gitu. Kalau untuk yang anak pertama itu sampai sekarang dia masih ke bawah ya, dia nggak terlalu suka jajan. Kadang kalau aku kasih uang jajan lebih, dia malah nanya buat apa bun gitu. Ya udah, itu buat jajan kamu hari ini, alhamdulillah bunda ada rezeki lebih gitu. Jadi harus dijelasin dulu gitu kalau ke anak yang pertama, karena dulunya emang udah biasa hidup seadanya banget gitu teman-teman. Jadi itu dia ya yang bisa aku share, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.